kali ini kan untuk tugas sejarah kita ada tugas bikin video wawancara kepada seseorang yang sudah berumur 50 tahun agar seorang tersebut mengalami masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, setelah hasil spin kemarin kita tuh dapat bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini dibagi ke beberapa bidang lagi, ada dalam pertanian, perdagangan, maupun industri. Kira-kira dari kalian ada gak nih seorang yang mungkin bisa kita jadikan narasumber? Paling di aku sih Mei, di bidang pertanian paling. Di aku juga tapi dia berbaut sama bidang pertanian dan umurnya juga lumayan lah, udah lebih dari 50 tahun, ada sekitar 60 tahun. Di aku juga mungkin ada, mungkin sudah berpengalaman juga, cuman mungkin tidak berumur sama nih. Di juga ada dalam perdagangan, tapi umurnya agak berumur. Oh, jadi kalau di Unif itu mungkin belum mengalami pada masa Orde Lama. Tapi itu tuh di bidang apa Unif, di ekonominya itu di pertanian? Di bidang pertanian. Oh, begitu. Cuman dia nggak mengalami. Kalau di aku berarti itu mah terlalu berumur, makanya takut komunikasinya kurang. Kira-kira kalian mau pilih bidang apa nih? Kalau bidang pertanian gimana? Boleh aja sih, tadi narasumbernya ada kan di Sri yang memang umurnya juga udah pas lah ya, dan udah mengalami masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi tentunya. Gimana, kalian setuju gak kalau kita ngambil bidang pertanian? Oh, berarti udah ya, kita untuk seorang yang menjadi narasumbernya ada di Sri. Mungkin nanti kita mulai perkenalan aja ke orang tersebut, kedatangan, minta izin dan segala halnya. Dia mau wawancarai. Terus untuk pertanyaannya ini gimana? Kalian ada saran gak nih pertanyaannya untuk agar pertanyaan tersebut tuh bisa menjawab ketiga masa ini, masa Orde Lama, Orde Baru? Mungkin sedikit saran ya, mungkin kalau di bidang pertanian kayak perkembangan pertanian itu dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Oke, yang pertama perkembangan berarti ya yang ditanyain. Terus ada lagi nggak? Oke, bisa ya, jadi kayak ngebedain nih pada masa Orde Lama program pemerintahnya seperti apa, pada masa Orde Baru program pemerintahnya seperti apa, dan begitu pula pada masa reformasi. Kira-kira dari yang lainnya ada mungkin yang ingin ditanyakan lagi atau menjadi pertanyaan nantinya kepada narasumber? Kalau menurut saya, kita menanyakan lebih enak atau lebih stabil mana antara masa Orde Baru, masa reformasi, sama masa Orde Lama. Kita harus menanyakan itu semua. Itu lebih keadaan yang dirasakan mereka ya, lebih enak. Kalau pertanyaannya lebih menguntungkan mana dan lebih hasilnya lebih untung mana dari masa Orde Lama, Orde Baru, sama reformasi. Oke, mungkin segitu aja dulu gak sih untuk pertanyaannya. Nanti kita komunikasikan terlebih dahulu kepada narasumber apakah beliau bersedia menjadi narasumber kita di tugas sejarah kali ini. Mungkin untuk diskusi kali ini segitu saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang sedang menuntaskan sebuah tugas yaitu mapel sejarah. Kami di sini sedang ada di kediaman rumah Bapak Air Karyaman, yaitu di Kampung Pasir Peti, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Langsung saja dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munib Toipur. Saya Sri Handayani. Saya Rasiana Safira. Saya Maida Dwi Mustika. Saya Warda Anugrah. Saya Saromunir Saputra. Kami di sini dari kelas 12 F1C.
akan melakukan wawancara kepada Bapak Ayep Karyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita sedang berada di kediaman Bapak Ayep Karyaman untuk mempertanyakan beberapa hal mengenai bidang pertanian pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan masa Reformasi. Mungkin di sini Bapak akan memperkenalkan dirinya lebih lanjut pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Ayep Karyaman, lahir Garut, 7 Mei 1963. Jadi sekarang udah 61 tahun. Jadi saya mengalami Orde Baru bayi, tapi tahu dari orang tua. Nah, kalau sekarang sampai ke Orde Baru, Orde yang sekarang ini era reformasi. Itu aja yang saya tahu. Terus apa yang ditanyakan lagi oleh adik? Baik, selanjutnya kita akan menanyakan beberapa hal kepada narasumber, yaitu untuk pertanyaan yang pertama. Baik, di sini saya akan menanyakan mengenai bidang pertanian pada masa Orde Lama, Orde Baru, lanjut ke masa Reformasi. Bagaimana keadaan pertanian pada masa-masa tersebut, Pak? Nah ini ya, saya bagus sekali dan saya terima kasih kepada adik-adik atau anak-anak yang mana sudah datang ke kediaman saya jauh-jauh dari Ciranjang. Karena saya selaku ketua kelompok tani yang ada di daerah, jadi anak-anak ini pengen tahu langsung penyaluran apa dari mulai Orde Baru sampai ke sekarang ini. Anak-anak menanyakan, nah saya jawab dari Orde Baru dulu, Orde Lama dulu. Dari Orde Lama dulu, pemerintah zaman dulu, bahkan zaman penjajahan Belanda, sampai mengadakan irigasi yang kita rasakan yang dari Cisuru, Ciranjang ya, Bojong Picung, dari mulai Sukarama, Cisuru itu irigasi cukup gede ke arah ke Bojong Picung sampai ke Aurwangi, sampai ke Ciranjang, bisa mengairi 3 kecamatan. Itu zaman Orde Lama ya, untuk mengairi sawah-sawah. Dulu kan sawah geledung ya, sekarang menjadi sawah ya cukup lumayan lah. Nah kemudian air pun bagus kalau dulu, karena mungkin penduduk juga sedikit, kemudian hutan-hutan masih rimbun sama pohon-pohon, yang akhirnya banyak pepohonan di zaman Orde Lama. Nah, air gede sampai ke Ciranjang ya, sampai bisa panen beberapa kali panen lah. Kalau zaman dulu dan padi itu cuma 6 bulan 1 kali. Contoh kalau di Cianjur itu yang terkenal Pananwangi. Pananwangi itu tumbuhnya 6 bulan sekali baru panen. 6 bulan sekali, jadi setahun bisa 2 kali. Kalau dulu. Nah, kemudian bajaknya pakai munding, pakai orang, bawa huluku digotong keduaan, dicekalan ketiluan, jadilah ngaruh huluku seperti itu. Dulu kalau tenaga orang atau kerbau atau sapi ya. Kalau dulu, kalau sekarang ini udah zaman teknologi canggih, lari ke ada Orde Baru aja dulu ya. Di zaman Orde Baru, datanglah Orde Baru. Di dalam pertanian ini, dengan adanya pupuk dari pemerintah juga ada Urea, SP36, Poska. Nah itu di zaman Orde Baru. Sampai ada Binmas dulu tuh, Binmas yang disalurkan oleh BRI. Kemudian untuk para kelompok tani, kalau sekarang ini, kalau dulu petani aja, petani yang ada di desa, di daerah, silahkan untuk nganjuk perak, nganjuk pupuk, dibayar nanti udah panen baru dibayar.
melalui BRI. Itu berdirilah KUD yang ada di desa-desa. Yang sekarang udah ada yang jalan, ada yang enggak gitu ya KUD itu. Nah itu melalui KUD penyaluran beraknya itu, penyaluran pupuk-pupuknya. Nah itu bagus sekali zaman dulu. Dilanjutkan dengan adanya pertanian juga sama zaman Orde Baru nih. Karena penduduknya masih kurang untuk di daerah Pulau Jawa, karena Jawa Barat udah penuh, Pulau Jawa udah penuh sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu menciptakan pemerintah itu di zaman Orde Baru itu menciptakan transmigrasi. Bahkan banyak orang-orang yang sukses yang tadinya gak punya lahan, gak punya tanah, dikasih oleh pemerintah di sana 3 hektar, 1 untuk perkebunan, untuk perumahan 1 hektar, karena 3 hektar tuh rata-rata 3 hektar per 1 keluarga. Nah di sana dia di musim ada yang bikin sawah di sana, ada juga yang bikin rumah ya di sana. Itu bagus-bagus dan berhasil. Orang dari sana yang di kebun karet, kebun sawit ya, yang di kebun itu, yang di hutan itu yang ditanamin kebun karetnya, kebun sawitnya. Jadi yang di sini tidak punya lahan, di sana menjadi kaya dengan cara menjual sawitnya atau karetnya. Nah, langkah ke pertaniannya, ke padinya, dia punya padi yang bagus-bagus di sana, tanam sampai cek nu bohong teman, ya bisa mencapai 15 kilo 1 pohon itu, kadang-kadang 20 kilo 1 pohon sampai ketela ya, kalau istilah di sini ketela pohon ya. Nah itu zaman Orde Baru. Nah, meningkat lagi dengan adanya Replita, rencana pembangunan 5 tahun ini ya. Ada namanya dulu padi pelita namanya. Nah itu dengan tumbuh 3 bulan 3 bulan 1 kali, bahkan 100 hari lah, paling tinggi 110 lah. Jadi setahun rata-rata bisa mencapai ada yang 3 kali panen. Nah dari oleh padi pelita itu. Nah, pelita gak ada, digantilah sama IR yang sekarang ini. Ada Impari, ada bermacam-macam lah, ada banyak macam padi sekarang ini yang bisa 3 kali. Nah, alhamdulillah sekarang bahkan di dalam Orde Baru daerah dan menjelang era reformasi ini ada kelompok tani. Di kampung-kampung ada kelompok tani ya. Di kampung-kampung ada kelompok tani, bahkan saya juga menjadi dari mulai tahun 2008 baru saya tuh jadi ketua kelompok tani di sini. Dulunya kan nggak ada. Ada namanya kampung, daerah, pertanian. Dulu kalau dulu BPP juga ada, di PPP juga ada. Tetapi ada namanya tidak ada. Kelompok A, kelompok B, tapi tidak ada pesertanya. Gitu. Tapi dengan sekarang kemajuan dan saya juga merasa tertarik dengan dulu ada wabah wareng di Desa Sukamulia. Pas kebetulan saya masih aktif jadi Babin Kaptidmas dulu, masih kerja. Kok kata satu ada dari pertanian penyuluhan, saya ikuti. Oh kalau ini saya di kampung saya akan mengadakan kelompok tani. Nah, alhamdulillah dengan adanya Orde Baru dan sekarang ini era reformasi saya kebagian. Pertama kali saya menjadi kelompok tani di sini mendapatkan bantuan kacang kedelai. Karena musim kemarau ditanamilah kacang kedelai kayak sekarang ini. Nah, itu dapat bantuan dari pemerintah, disalurkan ke anggota dan warga masyarakat yang menjadi anggota kelompok tani. Ada juga bantuan benih padi. Nah itu
berupa benih padi dan pupuknya. Alhamdulillah saya bagikan lagi, salurkan lagi kepada warga masyarakat. Terus lagi bantuan semprotan air mesin air. Nah, alhamdulillah pompa air itu bisa kebagian, saya kebagian punya pompa air sekarang udah punya 3, 4 biji, 5 biji saya pompa air. Saya pembagian dari dinas pertanian, dari aspirasi, ya, dari desa, karena desa sekarang ini canggih sekarang. Udah ada bantuan dari desa karena ada dana DD dan ADD sekarang, ya, sampai mencapai MM-an lah, 1,6 atau berapa gitu. Saya kurang begitu paham. Tetapi dan bisa dirasakan oleh kita selaku kelompok tani. Desa mengadakan ketahanan pangan, menyalurkan berupa kolektor, berupa benih padi, selain dari pertanian. Dari desa pun ada. Kebetulan desa Sukamulya kemarin saya udah kebagian benih padi, saya kebagian, kemudian kolektor juga kebagian. Berarti dengan adanya kelompok tani ini semuanya warga masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur khususnya ya, umumnya Indonesia mungkin, kelompok penerima bantuan, ya, kebanyakan kelompok penerima bantuan. Nah, saya mengajukan, kebetulan saya selaku ketua mengajukan lumbung padi. Lumbung padi, alhamdulillah saya kebagian dulu tahun 2012. Lumbung padi kebagian 2012, kebagian 22.500.000 plus bangunan. Saya membangun lumbung tersebut. Sebagian dibangunkan lumbung, sebagian dibelikan padi. Disalurkannya kepada siapa? Warga masyarakat yang membutuhkan. Suatu contoh di sini, kekurangan padi, kekurangan beras di musim paceklik, ya, di musim bukan panen lah. Jadi di musim nguyang itu membutuhkan sekali, sedangkan anak, istri harus makan, otomatis pinjamnya kepada siapa? Kepada kelompok tani, kepada lumbung. Nanti dikembalikannya dari 1 kintal itu dipinjam, ya ada lebihnya dari warga masyarakat, dikumpulkan lagi untuk disimpan lagi untuk tahun berikutnya atau musim yang berikutnya dipinjamkan lagi. Nah, dengan kejujuran seperti inilah saya bisa membeli keuntungannya, ya, bisa dirasakan membeli lagi kolektor, ya, membeli kolektor untuk bajak sawah, keuntungannya alhamdulillah. Nah, saking giginya itu kelompok tani dari 300 berapa desa Kabupaten Cianjur, ya, Kabupaten Cianjur berapa? Kurang lebih 300 lebih lah, 320 atau berapa? Satu Kabupaten Cianjur itu desa. Nah, yang dapat bantuan yang ada di ini dulu banyak yang dapat bantuan, cuma ya begitulah, yang namanya bantuan itu dimakan, bukannya dipakai, dimanfaatkan, tetapi malah dibuang dengan begitu saja, dianggapnya pamere gitu. Nah, saya dari sekian puluh desa yang ada di Kabupaten Cianjur, tinggal 40 desa yang ada yang berjalan di Kabupaten Cianjur ini, termasuk saya, kelompok tani Kampung Pasir Putih ini. Nah, sesudah itu
berjalan lagi, dan saya baru aja program 2024 ini mendapatkan lumbung, bantuan lumbung lagi sebesar 4 ton padi, ya, padi kering giling, siap giling. Kemudian saya mendapatkan bantuan bangunan 5x7. Saya cukup bermanfaat ini bangunan lumbung ini, dan untuk ke depan karena ketahanan pangan ini, siapa tahu gagal panen atau apa. Nah, untuk warga masyarakat Sukaluyu, kampung saya nih, kelompok tani Kampung Pajer Putih ini, Desa Sukamulya, ya tidak sulit-sulit, ada di lumbung saya gitu. Jadi untuk caranya, tekniknya, apakah beras nanti, apakah berupa padi nantinya di musim muyang ini. Kebetulan stok padi tuh cukup lumayan lah, 6 ton aja. Jadi 6 ton adalah sekarang kurang lebih. Nah, untuk itu bantuan dari awal sampai akhir, dari orde baru sampai orde sekarang ini, alhamdulillah itu yang saya tahu. Ya, terima kasih. Untuk sementara lari ke pertanyaan, nanti tanya jawab yang harus dijawab. Untuk sementara. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari yang barusan Bapak telah sampaikan dan paparkan, dari masa Orde Lama ke Orde Baru dan lanjut ke Reformasi, adakah dampak negatif pada bidang pertanian ini yang diberikan oleh pemerintah? Nah, dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya mengenai karena sekarang banyak penduduk, yang tadinya air banyak, sekarang kekurangan air untuk Kabupaten Cianjur. Nah, suatu contoh dulu di Cisuru ini, yang bilang Cisuru tadi, di Cisuru ini pohon masih rimbun ya, pohon masih rimbun. Sekarang gundul, hutannya gundul, yang airnya tidak ada. Dampaknya kecipratannya itu aja. Dari Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, sekarang ini air menyusut karena hutannya gundul-gundul. Di Sukaluyu pun sama, terjadi demikian, apalagi Sukaluyu tak ada hujan. Kalau Sukaluyu ini dari mulai Gekbrong ya, Cilaku ini, kalau hujan di sana baru ke sini nyampe. Kalau nggak ada hujan ya udah, karena sekarang menjadi air tak ada hujan. Dan di lingkungan Kecamatan Sukaluyu, gunung-gunung, bukit-bukit yang ada habis sama galian pasir, galian C. Nah, dampak positifnya galian C, bisa kita bikin bangunan, ya, bisa bikin bangunan. Dampak negatifnya buat pertanian, tidak ada air. Nah, ini program pemerintah mudah-mudahan untuk ke depan saya pun akan mengajukan dan saya akan menciptakan bagaimana air supaya ada di wilayah saya. Rencana saya untuk ke depan pengen bikin sumur bor buat ke sawah, buat mengairi sawah. Tidak ada lagi ini, harus bikin sumur bor sekarang. Bikin sumur bor mungkin sekitar 30 meter atau 40 meter atau 60 meter sampai ada airnya. Nah, caranya untuk sekarang teknologi canggih, dan saya lihat di Google dan di YouTube, di daerah lain pun, daerah Jawa lah terutama, ada banyak sumur bor. Saya terinspirasi oleh itu. Kemudian sesudah ada sumur bor, listriknya dari mana? Di sawah. Kita bikin tenaga surya, ya, bikin tenaga surya biar nyedotnya dari tenaga matahari langsung ke sana, ke air keluar, bisa mengairi sawah. Rencana saya, dan mudah-mudahan pemerintah juga memikirkan tentang itu ke kelompok saya, karena saya bisa mengairi di sini
kurang lebih saya 30 hektar yang harus diairi oleh sawah. Tetapi kalau ada sumur bor yang menetap, insya Allah bisa mengairi sawah. Nah, kalau dari Orde Baru, kendalanya, apalagi Orde Baru ke reformasi, ya, untuk gagalnya Orde Baru ke reformasi nih, kesalahannya pemerintah dan warga masyarakat. Sampai hutan yang tadinya rimbun dengan kayu jati di Sukarama ditebang habis oleh masyarakat, digunduli, tanah-tanah perkebunan diserang, dikebunin oleh masyarakat, kebun karetnya sampai kebun tehnya. Ya akhirnya terjadilah, kalau ada hujan cepat turun hujan tidak terserap, terjadilah longsor. Suatu contoh di kampung Pasir Cinde. Pasir Cinde, tahu gak Pasir Cinde? Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Picung. Kemarin terjadilah longsor, ya. Longsor akibat dari hujan, tidak ada penahannya. Pepohonan, tidak ada pepohonan. Nah itu, kalau ada pepohonan ya mungkin akan menjadi subur, tani juga akan menjadi subur dan tanah tidak akan longsor. Itu dari pepohonan dan hutan gundul. Kemudian ke sawahnya dampaknya ya saya ini kekurangan air, walaupun udah ada hujan sekarang masih memerlukan air. Itu yang saya terangkan untuk sementara. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Rekan saya ada yang ingin ditanyakan mengenai bidang pertanian pada masa. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Rosiana. Di sini saya ingin bertanya, tadi Bapak mengatakan bahwa gunanya lumbung padi itu untuk membantu warga sekitar bila tidak mempunyai padi untuk dikonsumsi. Nah, pertanyaan saya, siapa sih orang yang bertanggung jawab untuk mengisi padi itu di lumbung? Nah, kebetulan seharusnya warga masyarakat sendiri yang menyimpan padi di lumbung. Ketika musim paceklik atau musim muyang, diambil kembali. Siapa yang membutuhkan dikasihkan. Seharusnya gitu masyarakat tuh. Karena sekarang ini udah zaman now ya, jadi maunya disuapin. Nah, datanglah dari pemerintah, saya mendapatkan bantuan 1-2 kali bantuan nih. Yang tadi saya bilang yang tahun 2014 berupa uang sejumlah 22.500.000 untuk plus pembangunan lumbungnya. Saya bikin lumbung tradisional, lumbung yang dari bambu itu, bilik dari bambu. Nah, ya panggung, lumbung yang panggung. Karena kendalanya lumbung jadul ini banyak tikus masuk, ya. Ya akhirnya repot juga kalau nyimpan padi banyak-banyak. Nah, sekarang ini ada lagi program 2024 bantuan lumbung ketahanan pangan APBD tahun 2024 yang dikasihkan oleh Bupati. Dari Bupati lah, melalui Dinas Pertanian. Alhamdulillah pas ke kelompok saya ini mendapatkan bantuan sebanyak 4 ton padi siap giling. Kemudian berikut bantuan bangunannya ukuran 5x7 dibangunkan. Saya terima kunci dan saya bisa memasukkan padi sebanyak 4 ton ditambah dengan yang kemarin itu ada ya sekitar 6 ton adalah. Nah, yang sebagiannya di mana? Karena saya udah lama ya dapat bantuan. Kendalanya di warga masyarakat yang pinjam ini tidak mau mengasihkan. Yang sebetulnya si A mengasihkan, udah kadang-kadang ada yang beberapa tahun tidak mengasihkan. Nah, itu kendalanya.
tetapi saya akan ubah sedemikian rupa untuk ketahanan pangan ini, karena penting sekali. Kalau gagal panen atau apa, kalau di lumbung padi bersedia minimal untuk di kampung saya ini, jadi tidak kelaparan lah, ada persiapan lumbung. Nah itu perlunya lumbung ini untuk membantu warga masyarakat yang tidak mampu. Yang mampu pun sama, karena kalau di musim kemarau atau gagal panen akan kekurangan padi, akan kekurangan beras. Ya karena ada di lumbung, ya bisa dibantu-bantu oleh lumbung. Karena alhamdulillah boleh dikatakan untuk kelompok tani saya ini di Desa Sukamulya, cuma saya sendiri. Di Kecamatan Sukaluyu cuma ada 2 lumbung yang tadinya banyak. Nah, kelompok saya dengan di Babakan Sari, Desa Babakan Sari itu sama, Desa Babakan Sari dan saya tuh sama mendapatkan bantuan program 2024 berikut bangunan dan padinya. Itu yang saya sampaikan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, izinkan Sri menanyakan sesuatu. Untuk pertanyaan, apakah pada masa Orde Baru dan masa sekarang itu masa reformasi, untuk harga padi dan beras apakah ada penaikan atau penurunan? Oh, kebetulan harga padi untuk masa Orde Baru dan sekarang ini ada kenaikan dan ada penurunan. Suatu contoh, ada kenaikan di waktu musim peceklik atau muyang atau musim sekarang ini. Nah, sekarang kan bukan musimnya panen. Nah, sekarang padi akan naik sampai mencapai ke 800.000. Ya, bahkan bisa nyampe ke 1 juta harga padi. Berarti tidak labil kan? Beras pun sama, dari 10.000 sampai ke 15.000 per kilo, atau nyampe ke 20.000 bisa jadi. Nah di musim, ya kalau di musim rame panen, di Bojong Picung, di Ciranjang panen, di Sukaluyu panen, nah itu terjadilah sampai ke 400.000, 500.000. Tapi kalau kemarin itu karena panennya tidak sama, ya alhamdulillah harga padi stabil, ya agak stabil lah, nyampe ke dari 57 nyampe ke sekarang, sampai sekarang kurang lebih 65 basah, 650 basah sekarang ini, dari 58 dari 57 ya, itu berarti naik gitu, karena tidak labil. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau terjadi gagal panen. Nah ini dikhawatirkan gagal panen ini padi akan berharga 1 juta. Bagaimana yang dirasakan oleh warga masyarakat yang kecil? Kalau yang kaya raya ya biasa-biasa saja, tidak terasa. Tetapi bagi orang-orang yang kecil akan terasa di harga padi dan beras ini. Dan saya mudah-mudahan lah untuk sekarang ini tidak gagal panen dan hujannya lancar, padinya bagus ya, pupuknya pun sama. Sekarang ini kendala di pupuk, tidak stabil. Kalau zaman Orde Baru dulu harga pupuk stabil, harga pupuk bisa 1 kintal padi, harga 1 kintal padi bisa 2 kintal harga pupuk. Kalau sekarang berimbang, ya harga pupuk berimbang, apalagi kalau dicabut subsidinya nanti berapa? Udah tidak stabil kalau sekarang ini. Itu aja yang saya rasakan dari mulai Orde Baru sampai sekarang ini. Harga bervariasi, kemudian pupuk tidak seimbang dengan harga padi, apalagi dengan
pakai kolektor di teknologi canggih. Beli solarnya sulit sekarang, ya sulit. Entah bagaimana solar dikurangi, warga masyarakat bawa jaliken untuk beli solar, betul-betul untuk pajak sawah atau penggilingan padi tidak dikasih kadang-kadang oleh pemengis. Saya itu aja, kalau bisa adik-adik ini untuk masa depan adik-adik, untuk beberapa tahun yang akan datang, siapa tahu adik-adik menjadi pekerja di Cianjur atau jadi pejabat-pejabat. Saya doakan untuk menjadi presiden, siapa tahu yang kayak gini kan jadi presiden nanti, jadi para menteri nanti bisa. Bagaimana nasib rakyat ini? Kami Bapak, saya akan mempertanyakan suatu pertanyaan. Menurut Bapak, dari masa Orde Lama ke Orde Baru dan masa reformasi, lebih menguntungkan mana sih di bidang pertanian pada masa-masa tersebut? Apakah bisa? Nah, ini kalau menanyakan tentang Orde Lama sampai Orde Baru sampai sekarang ini, ada keuntungan tiap-tiap orde pun ada, tiap masa pun ada. Keuntungan Orde Baru dan Orde Lama dan Orde Baru, air tidak susah. Kerugiannya air sekarang menyusut, ya, di bidang pertanian ini, khususnya padi. Umumnya yang lainnya sama pun juga. Nah, tetapi ada, kalau dulu panennya 2 kali, kalau sekarang bisa 3 kali panen. Nah, itu kendalanya di air, tetapi keuntungannya alhamdulillah sekarang ini karena ada pupuk organik, ya. Sekarang ini dengan bikin pupuk organik, kemudian udah ada beraknya udah bagus-bagus, obat semprotnya ada sekarang ini. Kalau dulu kan gak ada obat semprot, alami semua, gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada obat semprot dan sebagainya, ya otomatis dari tahun ke tahun sampai sekarang ini, kalau keuntungan untuk padi bagusan yang sekarang. Kalau dulu dapat 5 dari 1 hektar itu dapat 8 kintal, sekarang bisa mencapai 1 ton atau 1 ton 200. Itu sekarang ini. Nah, jadi karena pupuknya bagus, yang penting pupuknya bagus, cara pengolahannya bagus. Kalau istilah Sunda tuh harus gegem pak, gegem baru dicapa. Sekarang dan ada kendala lagi di musim sekarang ini, kadang-kadang keong mas itu sangat merusak tanaman. Caranya bagaimana? Cara menghilangkannya yaitu gegem pak itu, gegem baru dicapa. Alhamdulillah tiap hari dibuang. Dengan caranya bagaimana membuangnya, pakai daun sampul lah, daun-daunan anu bisa ku daun cau tenen ka kawah. Alhamdulillah dina kamalir teh loba keong copatan ku urang gitu, atau dina kocoran. Nah, itu cara menghilangkan. Nah, ada juga obat keong juga ada, tapi kalau tidak punya duit lah, itu aja lah caranya. Jadi kalau keuntungan, untung sekarang dibandingkan dengan dulu. Itu aja yang saya sampaikan. Kalau mohon maaf nih, kalau dulu ada keunggulan dulu ya di zaman Orde Baru. Padi kan 6 bulan 1 kali, air kan bagus. Nah, otomatis di sawah-sawah tuh bisa ditanami ikan, ya. Bisa ditanami ikan, jadi panen tuh panen padi, ya panen ikan. Kalau sekarang cuma panen padi tok, itu aja. Jadi enak zaman dulu, kalau airnya bagus, enak zaman dulu. Sekarang nggak ada air, itu aja. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Bapak untuk menjadi narasumber kami pada tugas sejarah kali ini, yaitu pada bidang pertanian. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang mana sudah datang ke saya, walaupun saya bukan ahli di bidang pertanian yang
profesional, tetapi saya yang alami, ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kealpaan, yang namanya juga manusia, tidak luput kesalahan dan kealpaan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.